Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk pembuka pada pelajaran pada sore hari ini, saya akan membacakan tentang materi kita pada hari ini. Materi pokok kedamaian negeri dengan toleransi. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah, peserta didik diharapkan mampu menguraikan pengertian toleransi dengan benar. 2. Setelah mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan contoh seorang yang menerapkan perilaku toleransi. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah, peserta didik diharapkan mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Damaikan negeri dengan toleransi. Di sini dapat kita lihat tabel tentang toleransi. Damaikan negeri dengan toleransi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian toleransi. Yang kedua, toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, toleransi dan damaikan negeri, serta bagaimana mengambil hikmah dalam bertoleransi, kemudian terciptanya sikap mulia. Nah, yang pertama yaitu pengertian toleransi itu sendiri. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam beragama, perlu menerapkan sikap toleransi. Dalam bertoleransi kita itu harus bisa menahan diri, jangan terlalu menggebu-gebu dengan keinginan kita. Yang selanjutnya, setelah pengertian toleransi, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menolong tetangga yang berbeda agama tanpa membedakan. Yang keempat, memberikan rasa aman kepada umat lain saat beribadah. Yang kelima, tidak menghina dan menjelek-jelekan agama lain. Nah, dari kelima poin ini insya Allah paham ya. Nah, sekarang bergaul dengan semua teman tanpa membedakan, itu gimana, Pak? Iya, mengajaknya walaupun berbeda agama. Ya, tidak beda-bedakan. Kalau untuk Irfan, untuk poin kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak memaksa. Seperti contoh gini, kan ketika kamu dalam beragama, kan ada yang diharamkan di agama kita tapi tidak diharamkan. Nah, itu bisa, nah seperti homer, babi, itu tidak bisa dipaksakan kalau mereka emang tidak diharamkan di agama mereka. Yang ketiga, menolong tetangga yang berbeda agama tanpa membedakan. Ya, ini sebagai contoh itu bisa ketika tetangga sakit, walaupun beda agama kita harus tetap membantu, tetap bertoleransi lah. Yang keempat, memberikan rasa aman kepada umat lain saat beribadah. Nah, untuk poin nomor 4 ini bisa dicontohkan seperti ini. Di Indonesia sendiri itu kan kebanyakan mayoritas kan umat beragama Islam. Nah, non Muslim itu ya bukan sedikit tapi ya tidak sebanyak agama Islam. Nah, bagaimana cara bertoleransi dengan mereka? Yaitu memberikan rasa aman. Bagaimana cara memberikan rasa aman? Seperti contoh umat Kristen, setiap minggu kan mereka berdoa ke gereja. Nah, kita harus bisa memberikan rasa aman, tidak mengikut campur urusan mereka, biarkan mereka beragama sesuai apa yang dipercaya mereka. Yang kelima, tidak menghina dan menjelek-jelekan agama lain. Nah, ini untuk poin nomor 5 mungkin mudah dipahami ya. Selanjutnya, toleransi dan kedamaian negeri. Toleransi antar umat beragama di Indonesia
sudah berjalan baik dan perlu terus dijaga. Penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan agama dan keyakinan di antara mereka. Meski harus diakui masih ada kasus-kasus kecil akibat salah paham di antara warga negara. Namun, kehidupan beragama di Indonesia sudah mencerminkan toleransi yang sangat tinggi. Semua agama mengajarkan kedamaian dan hidup rukun dengan sesama warga negara. Tidak ada agama yang menganjurkan pemeluknya untuk saling bermusuhan dan saling menghina umat agama lain. Demikian pula dengan Islam, ajaran Islam penuh dengan pesan-pesan damai dan saling menghargai perbedaan. Nah, ini mungkin bisa kaitkan dengan poin yang ini. Kita udah banyak kan contohnya, ini juga masuk untuk toleransi, untuk kedamaian negeri. Tapi untuk kedamaian negeri sendiri pun kebanyakan tidak serta-merta membahas tentang agama saja. Hikmah dalam bertoleransi, memupuk persaudaraan secara teman akibat sikap saling menghargai dan bekerja sama yang terjalin dengan baik. Maka rasa persaudaraan antar sesama teman kian kuat meski punya latar belakang yang berbeda-beda. Ya, ini seperti contoh yang tadi, poin yang pertama. Yang kedua, memahami kehebatan Allah melalui keragaman yang telah diciptakan. Dengan menghayati keragaman yang diciptakan Allah, kita akan semakin mengagumi keagungannya. Yang ketiga, terhindar dari pertikaian dan perpecahan. Permusuhan akan menjauhkan kita sudah memupuk sikap toleran dan menghargai perbedaan. Konflik atau tawuran bisa terjadi karena kita tidak saling menghargai, tapi mengedepankan egoisme dan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Marilah kita tutup pelajaran pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.